Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulung Brook Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 10. Di awal video ini, saat kemudian Aden pun menemui ayahnya di ruangannya, di mana Pak Priet langsung bertanya, "Ku dengar kau pergi ke Markelan kemarin ya?" Aden yang cemas jika ia akan dimarahi membalas, "Iya, aku pergi ke sana untuk mengurus sesuatu. Maafkan aku harusnya memberi kabar terlebih dahulu." Pak Priet menimpali, "Santai saja, aku manggilmu kemari bukan untuk memarahimu." Mendengar perkataannya, Aden yang semakin bingung pun bertanya, "Lalu, alasan ayah manggilmu kemari adalah?" Sembari menunjukkan sebuah surat, Pak Priet tersenyum mengatakan, "Kita menerima sebuah undangan untuk mengikuti Imperial Banquet yang akan memperingati ulang tahun putra mahkota. Aku ingin kau pergi untuk tahun ini." Tentu saja, hal itu membuat Aden tersentak kaget karena ia masih punya banyak urusan untuk dilakukan. Aku ke Imperial Banquet? Bukankah kau yang biasanya pergi untuk mewakili keluarga kita?" Pak Priet tersenyum membalas, "Itu benar, tapi dia menolak untuk datang karena dia harus melatih para pakasatria. Terlebih, ada banyak orang yang menantikan kehadiranmu." Meski awalnya Aden ingin menolaknya, tiba-tiba saja teringat sesuatu yang buatnya bertanya, "Tapi aku juga punya kesibukan sendiri, ayah." Ayah, tahun ini adalah tahun imperial ke-40 kan?" Pak Priet membalas, "Itu benar, nak. Kau harus menghadiri jamuan kali ini, suka ataupun tidak suka." Mendengar perkonfirmasinya, Aden pun mengubah keputusannya dan langsung menyetujuinya. "Baiklah ayah, aku akan pergi. Sepertinya kau tidak punya pilihan lain karena Karl sedang sibuk. Aku akan pergi hanya untuk sekedar formalitas saja." Tentunya keputusan Aden yang berubah tiba-tiba membuat Pak Priet kebingungan. Meskipun begitu, ia juga merasa senang dengan keputusannya. Jadi begitu. Kau telah mengambil keputusan yang tepat, Aden. Berhati-hatilah dengan perjalananmu." Saat kemudian di jalannya menuju kamarnya, Kurs yang penasaran dengan keputusannya bertanya, "Kau tidak akan pergi ke tempat seperti itu tanpa tujuan? Apa motif asli dibalik ketersetujuanmu dalam hadirin Imperial Banquet ini dengan Slayer King?" Aden pun menjelaskan, kejadian besar akan muncul di jamuan tahun ini. Serangan Black Mages di Imperial Banquet. Dan di pusat itu semua, ratu dari Black Mages, Sang Silver Witch. Aku harus merekrut wanita itu, bagaimana caranya? Kurs yang merasa heran membalas, "Tapi, bukankah kau benci terhadap Black Mages? Kenapa kau ingin seorang sekutu dari kubu yang kau benci itu?" Aden pun menimpali, "Tidak seperti grup radikal dan sesat Chaos. Dia adalah pemimpin dari faksi moderat, Fire of Florence. Meski aku yang membunuhnya dahulu, kali ini situasinya mungkin berubah." Tepat setelah mengatakan itu, Aden kembali mengingat saat-saat terakhir Sang Silver Witch, di mana di napas terakhirnya Sang Silver Witch mengatakan, "Mercenary Aden, seandainya kita bertemu dalam kondisi berbeda, mungkin kita bisa lebih dekat dari ini. Sayang sekali bahwa aku tidak bisa mengembalikan Black Mages yang terkotori, dan bahwa aku tidak bisa membangkitkan Fire Florence lagi." Keesokan harinya, Aden pun berangkat dari kediamannya untuk menghadiri perjamuan Imperial Banquet. Di jalannya, Aden yang merasa aneh dengan para pengawal yang ikut bersamanya bertanya, "Apa kita perlu pengawal sebanyak ini hanya untuk pergi ke Imperial Banquet?" Lo yang duduk di depannya membalas, "Jumlah pengawal melambangkan suatu keluarga. Ini harus dilakukan demi reputasi Sangdu. Dan ngomong-ngomong, kenapa kita harus mengambil jalan yang lebih jauh ini? Apa ada alasan tertentu kenapa kau harus berkunjung ke desa ini sembari menghindari jalan pintas?" Alih-alih menjawabnya, Aden malah mengulangi perkataannya sembari melihat ke kedua jendela. Karena pada saat itu, ia berpikir, "Memang itu yang kukatakan. Tapi, aku ingin mendapatkan eliksir tingkat tinggi yang lebih banyak dari Joseph. Tetapi, ada satu masalah. Joseph bilang sebenarnya ia mau saja meramu eliksir tingkat tinggi sekarang. Tapi, ia tidak bisa melakukannya. Kita perlu Ents Tear didapatkan dari Tree Spirit sebagai bahan utama eliksir tingkat tinggi itu. Seperti yang kita ketahui, mereka sekarang terancam punah. Dan lokasi perayaan saja sudah sangat sulit ditemukan. Apalagi air matanya. Aku juga belum pernah melihat N itu, jadi aku tidak tahu banyak tentang mereka. Tetapi orang itu pasti tahu. Aku akan membawa hadiah untuknya." Dengan pikiran seperti itu,
Aden tiba-tiba berkata, "Kalian pergilah terlebih dahulu. Ada tempat yang perlu kukunjungi." Lawa yang begitu bersemangat membalas, "Aku akan menemanimu, Tuan." Aden pun menimpali, "Kalau lebih lemah dariku, aku akan pergi sendirian." Dengan begitu, Aden pun meninggalkan rombongannya. Di mana di saat Aden berjalan mencari tujuannya, Kers yang penasaran bertanya, "Apa kau yakin ada orang yang bisa ditemui di pegunungan ini?" Sembari tersenyum karena sudah menemukan tujuannya, Aden membalas, "Sejak kapan aku bilang dia itu manusia? Dia di sini. Bahkan sekarang pun, aku masih tidak paham dengan pikiran Master." Lihat bentuk batunya yang begitu aneh, Kers pun bertanya, entah kenapa batu berbentuk hati itu terlihat seperti buatan. Aden yang terus berjalan mendekatinya membalas, "Hadiah yang dipersiapkan untuk seorang murid yang akan datang suatu saat nanti." Itulah yang dia katakan, "Masterku itu memang cukup unik." Kers menimpali, "Apa kau yakin batu aneh ini adalah hadiah darinya? Bagiku, batu ini seperti batu biasa." Sembari membelah batu di depannya, Aden mengatakan, "Masterku memang suka membungkus hadiahnya dengan nyentrik. Master, aku juga akan mengambil ini sekarang." Kers yang masih belum mengerti bertanya, "Bukankah kau bilang kalau ini adalah hadiah mastermu?" Aden tersenyum membalas, "Ya, batu ini cuma pembungkusnya." Tepat setelah Aden mengatakan itu, Kers yang bisa melihat sebuah pintu masuk ke dalam gua di belakang batu yang dibelahnya berkata, "Oh, ini sebuah dungeon. Apa ini hadiahnya?" Sembari melangkah masuk ke pintu masuk guanya, Aden membalas, "Dia itu memang orang yang nyentrik. Dia sering membual dengan mengatakan, sebagai seorang murid Mercenary King, kau harus belajar menahan rasa sakit atau kau baru bertambah kuat setelah mencicipi kematian. Terlebih, ini bukanlah dungeon biasa." Melihat monster yang mulai bermunculan di sana, Kers yang tak habis pikir bertanya, "Hah? Apa hubunganmu dengan mastermu itu buruk di hidupanmu yang sebelumnya?" Sembari menatap pemimpin para monsternya, Aden membalas, "Sudah kubilang dia itu nyentrik. Saat aku masuk kemari tanpa tahu apa-apa waktu itu, aku mengira bahwa dia mencoba untuk membunuhku. Tapi di kehidupan sekarang, aku berterima kasih kepadanya." Mendengar hal itu, Kers yang tahu jenis apa monsternya menimpali. Dia adalah Lich, makhluk bodoh yang tercipta saat seorang Black Mage mengubah dirinya menjadi undead. Aden yang nampak begitu tenang melanjutkan, "Mereka termasuk musuh paling sulit dilawan kalau kau tidak tahu cara mengatasinya, mengingat seberapa menyakitkannya mereka sebelumnya." Tepat setelah Aden mengatakan itu, Lich di depannya berteriak menantangnya, "Manusia bodoh, kau menginjak tempat ini tanpa rasa takut. Aku akan mengubah menjadi undead seperti mereka." Sayangnya, belum sempat ia menggunakan magicnya, Aden telah lebih dulu menerjangnya sembari berpikir, "Kalau kau mengalahkan si Lich, maka undead lainnya akan langsung menghilang. Terlebih, aku sering melawan Lich berlevel tinggi di kehidupanku sebelumnya. Jadi, Lich murahan ini pasti enteng." Tentu saja, terjangan itu yang begitu tiba-tiba membuat Lichnya sama sekali tak bisa bereaksi. Tidak kusangka, aku akan mati sebelum melihat kebangkitan kerajaan Black Mage." Lalu, bersamaan dengan Lichnya yang terbunuh, monster undead di sana pun mulai menghilang menjadi abu. Namun, Aden dibuat keheranan ketika melihat suatu benda mengkilap yang terjatuh dari Lichnya. "Hah? Benda mengkilap apa itu?" Kers membalas, "Itu liontin. Apa liontin itu hadiah dari mastermu?" Aden yang mengambil liontinnya pun membalas, "Tidak, aku belum pernah melihat liontin ini. Tetapi pola ini terlihat familiar. Akan kusimpan untuk sekarang." Lalu, ketika Aden memakai liontinnya, Kers berkata, "Hei Dragon Slayer King, sebaiknya kau juga mengumpulkan debu tulang Lich itu." Aden yang merasa kebingungan membalas, "Loh, apa? Mengumpulkan debu Lich tulangnya?" Kers menimpali, "Bukankah kau bilang ingin mencari N? Debu tulang Lich itu sangat disukai oleh N tahu." Mendengar hal itu, meskipun ia merasa jijik, Aden tetap mengumpulkan debu tulangnya sembari menggerutu. Aku tidak ingin mengikuti ucapan terkutuk ini, tapi aku juga tidak tahu banyak tentang N. Kalau kau menyuruhku mengumpulkan ini untuk hal yang aneh-aneh, maka sebaiknya kau mempersiapkan dirimu, Kers." Kers membalas, "Percayalah padaku untuk sekarang. Dan omong-omong, di mana kau letak hadiahmu itu?" Kau dulu sempat skeptis, tapi sekarang kau semangat sekali dalam mengumpulkan debunya tuh. Aden pun menimpali, "Ya, menyimpan barang berguna begini tidak ada salahnya kan?" Kemudian, di saat setelah mengumpulkan debu tulang Lichnya, Aden pun melanjutkan jalannya, di mana ia masuki sebuah ruangan tersembunyi pada dungeonnya.
Lalu sembari terus melangkah, Aden mengatakan, tempat ini sebenarnya adalah hidden dungeon. Ya, senyetik-nyentriknya masterku. Itu tidak segoblok itu, sampai-sampai memberikanku dungeon yang hanya berisikan oleh leech. Curse membalas, ya memberikan leech saja sudah cukup gila kau tahu. Tak berselang lama, Aden pun tiba di ujung lorongnya, di mana ada sebuah perisai yang tersimpan di sana. Melihat perisainya, Aden pun tersenyum bertanya, kau juga pernah melihatnya kan? Curse membalas, mana mungkin aku bisa melupakannya. Seandainya tak ada benda itu, maka aku pasti bisa menang waktu itu. Sembari mengambil perisainya yang langsung berpindah ke tangan kirinya, Aden menimpali. Sudah lama sejak aku melihat perisai ini. Banshee's Spirit Seal, item yang diperkuat oleh Banshee yang berubah menjadi gila. Gilaan itu juga mengotori penggunanya. Jadi, aku kesulitan dalam menggunakannya waktu itu. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah. Dan salah satu alasan kenapa aku suka dengan perisai ini adalah perisai ini bisa dipakai dengan sebagai gelang. Tidak seperti perlengkapan lainnya, dan kau bisa menggunakannya kapanpun, yang tentunya sangat membantu. Mungkin karena item ini pernah aku pakai, aku jadi teringat masa-masa laluku sebagai Dragon Slayer King. Aku bahkan merindukan tangisan kegilaan ini. Curse yang merasa aneh dengan tingkahnya berkata, hah? Kau merindukannya? Masa dan murid sama-sama gila ya? Aden membalas, diam, saatnya dia keluar. Apa aku harus memanggilnya sekarang? Dengan niatan seperti itu, Aden pun melihat sekelilingnya sembari berkata, aku tahu kau melihat segalanya. Aku ingin membuat perjanjian. Apa kau bisa menunjukkan dirimu? Tepat setelah dia mengatakan itu, seekor spirit tiba-tiba muncul di sampingnya mengatakan, aku menunggu panggilanmu, Baji. Maksudku, wahai pelanggan. Sepertinya kau ingin membuat perjanjian. Senang bertemu denganmu. Aku, Rabbit, Spirit Merchant dari Spirit Emporium. Kalau ada yang kau perlukan, langsung saja bilang padaku. Potion, senjata, makanan dan lainnya. Tak ada barang yang tak dimiliki oleh Spirit Emporium. Melihat kemunculannya, Aden pun terdiam menatapnya sembari berpikir. Spirit Merchant, spirit ahli dagang yang sangat mendambakan uang. Spirit Emporium dibentuk saat para Spirit Merchant berkumpul dengan Heart Merchant sebagai ketuanya. Biasanya saat ada orang yang menyelesaikan dungeon, Emporium mengirimkan sebuah spirit untuk berdagang dengannya dengan menggunakan komoditas sampingan dari dungeon tersebut. Tapi sebelum Aden menyelesaikan pikirannya, Rabbids yang melihatnya diam saja berkata, kau ingin menjual bundle spirit seal yang ada di lenganmu itu kan? Aku bisa membelinya dengan harga bagus loh. Aden membalas, tidak, aku tidak akan menjualnya. Rabbit yang terkejut pun menimpali. Kau tidak menjualnya? Lalu, perdagangan macam apa yang kau inginkan? Aden pun menatapnya melanjutkan. Aku ingin mendapatkan informasi. Aku ingin mengetahui lokasi tempat tinggal Anne di Bandung Barat ini. Mendengar hal itu, Rabbit yang mengerti maksudnya tersenyum membalas. Jadi kau ingin beri informasi tempat tinggal Anne kah? Tapi pelanggan, informasi mengenai itu sangatlah mahal. Bahkan untuk lokasi desa kecil saja, meskipun sudah didiskon, akan memakan biaya 2000 gold loh. Dengan wajah seriusnya, ada yang menimpali. Tidak, 4000 gold. Tentu saja, perkataan Aden membuat Rabbit tersentak kegirangan. Meskipun begitu, Curse yang merasa aneh bertanya, kau sudah gila kah? Kenapa kau melipat gandakan berharganya? Apa kau berhutang budi pada spirit ini? Aden membalas, ya, aku memang berhutang kepadanya. Aku hanya mengikuti ajarannya. Curse yang penasaran menimpali. Ajaran? Siapa yang mengajarimu? Aden tersenyum melanjutkan. Kemampuan memeras spirit merchant yang diajarkan oleh masterku. Aku juga memerasnya seperti ini di masa hidup laluku. Ayo Rabbids, biarkan aku bersinar lagi di kehidupan kali ini. Dengan begitu, Aden yang begitu percaya diri mengatakan, berikan lokasi Anne dan 4000 gold kepadaku. Tentu saja perkataan Aden membuat Rabbit yang awalnya kegirangan kini balik merasa kesal. Apa? Kau bukannya ingin membeli informasinya sebanyak 4000 gold, tapi meminta 4000 gold dan juga informasinya? Apa kau sudah gila karena monster-monster ini? Aden membalas, tidak, aku menawarkan pertukaran. Aku ingin menjual apa yang ada di belakangku ini. Bagaimana menurutmu? Rabbit yang tak menduganya pun sontak terperanjat. Bagaimana bisa manusia seperti dirimu? Dan pilihannya pun diakhiri dengan melihat responnya yang terkejut begitu. Aden pun tersenyum bersiap menarik ke pedangnya sembari menegaskan, kalau tidak mau ya bilang saja, aku tinggal menghancurkannya loh.